Halo sahabat naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah transliterasi dan edisi teks naskah Surat Tanah yang berangkat tahun 1911. Setelah kita memiliki panduan alih aksara teks naskah Surat Tanah yang berangkat tahun 1911 dan kita dapat menentukan karakter huruf demi huruf yang kita jiplak atau kita tracing dari teks naskah secara langsung, maka diharapkan kita dapat membaca teks naskah ini dengan baik. Adapun tugas selanjutnya adalah melakukan transliterasi atau alih aksara dari aksara sumber yakni aksara cacarakan ke aksara Latin. Sekedar mengingatkan kembali, transliterasi artinya penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Berikutnya, transliterasi sangat penting untuk memperkenalkan teks-teks lama yang tertulis dengan huruf daerah, karena kebanyakan orang sudah tidak mengenal atau tidak akrab lagi dengan tulisan daerah. Dalam melakukan transliterasi, perlu diikuti pedoman yang berhubungan dengan pembagian kata, ejaan, dan punktuasi. Sebagaimana diketahui, teks lama ditulis tanpa memperhatikan unsur-unsur tata tulis yang merupakan kelengkapan wajib untuk memahami teks. Berdasarkan pedoman transliterasi, harus mempertahankan ciri-ciri teks asli sepanjang hal itu dapat dilaksanakan, karena penafsiran pekerjaan alih aksara dari teks naskah yang beraksara cacarakan ke aksara sasaran yakni aksara Latin. Seperti telah kita pahami bahwa teks naskah yang beraksara tradisional seperti aksara cacarakan ini tidak ada pembagian kata dalam kalimat. Tentunya hal ini akan menyulitkan pemahaman atas isi teks yang dimaksud. Namun, berdasarkan panduan alih aksara yang sudah kita buat, maka minimal kita akan dapat melakukan alih aksara huruf demi huruf dari aksara cacarakan ke aksara Latin, baris demi baris. Beruntung jika kita memiliki intuisi kebahasaan, dari baris demi baris kita sudah dapat menentukan pembagian kata dalam kalimat. Namun, jika kita merasakan adanya kesulitan dalam membagi kata demi kata yang ada dalam kalimat yang terdapat pada teks naskah yang beraksara cacarakan ini, maka secara teknis kita bisa mengalih aksarakan huruf demi huruf, baris demi baris seperti berikut ini. Berdasarkan pembacaan pada tayangan yang lalu, baris pertama sudah dapat kita baca, yakni Gumuruh 6 April 1911. Dalam baris pertama sudah ada pembagian kata, maka baris pertama ini bisa dialih aksarakan seperti ini: Gumuruh 6 April 1911. Adapun pada baris kedua, aksara pertama berdasarkan panduan yang sudah kita buat, yakni K, U, La, Na disukunu, Na dimati oleh pasangan Da. Jika dibaca Kaulanunanda. Jika intuisi kebahasaan kita bisa membantu bahwa yang dibaca adalah terdiri dari 3 kata, maka
pada alih aksaranya itu bisa dibagi menjadi 3 kata, yakni kaula, nu, nanda. Tetapi jika kita belum bisa membagi kata yang kita baca dalam kalimat atau dari baris demi baris, maka kita alih aksarakan apa adanya berdasarkan aksara demi aksara sesuai dengan panduan alih aksara yang sudah kita buat. Maka baris kedua bisa dialih aksarakan seperti ini. Kaula nu nanda tangan di handap ieu surat segel. Bagi mereka yang mempunyai intuisi kebahasaan bahasa Sunda, ini bisa langsung dibagi kata demi kata dalam baris kedua. Adapun secara teknis mengapa kita alih aksarakan baris demi baris, tujuannya adalah untuk memudahkan penelusuran kembali jika ada bacaan-bacaan yang sekiranya kita ragukan kebenarannya. Hal yang sama kita lakukan pembacaan dan dialih aksarakan dari baris ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Maka akan kita dapatkan pada baris kedua seperti ini, baris ketiga seperti ini, baris keempat, baris kelima, dan seterusnya sampai selesai. Setelah selesai dilakukan alih aksara atas 2 halaman teks naskah Surat Tanah dari tahun 1911 ini, maka tugas kita selanjutnya adalah menyimpan file ini menjadi satu file tersendiri. Kita simpan pada file yang lain untuk upaya melakukan pembagian kata demi kata dalam setiap barisnya, sehingga kita akan mempunyai 2 file dan file tersebut akan memandu kita dalam melakukan pekerjaan alih aksara sehingga membantu untuk memudahkan pembacaannya. Akan terbayang jika kita melakukan alih aksara pada teks naskah yang halamannya tebal, 100 halaman misalnya. Untuk melakukan alih aksara pada teks naskah yang berjumlah 2 halaman pun ini sudah mengandung banyak persoalan yang harus kita atasi dengan baik. Langkah berikutnya kita bekerja pada file yang kedua. Kita coba kenali kata demi kata, pisahkan kata yang satu dengan kata yang lain. Dalam contoh tayangan ini yang saya lakukan adalah berupa print out, dan jika di komputer akan sama saja. Kata demi kata dalam setiap baris kita blok, atau bahkan kita bisa melakukan enter spasi sehingga antar kata menjadi terpisah dan ada pemisah kata dalam bentuk spasi. Setelah kita berhasil melakukan pembagian kata demi kata dalam setiap baris pada 2 halaman teks naskah ini, maka ketika kita bekerja di komputer, kita simpan kembali menjadi satu file yang ketiga. Dan di file ketiga kita coba lengkapi dengan kelengkapan teks bagaimana mestinya, seperti halnya penggunaan tanda baca, kemudian penggunaan huruf kapital pada kata-kata yang memerlukan penggunaan huruf kapital. Tahap selanjutnya adalah memeriksa kembali hasil aksara dengan dikonfirmasi baris demi baris dari aksara Latin ke aksara sumber berupa aksara carakan. Sebagai contoh, pada baris kedua pada hasil alih aksara terbaca kaula nu nanda tangan di handap ieu surat segel. Pada kata tangan terdapat 2 konsonan eng, dan pada kata ieu terdapat konsonan y, yang seharusnya jika kita melihat kamus bahasa Sunda, kata ieu yang sudah kita sepakati saat ini adalah tanpa y. Kata tangan
kita konfirmasi ke teks naskahnya, yaitu ta, di atasnya ada penanda bunyi penyecek yang memberikan konsonan eng, kemudian nga dan na yang dimati sehingga na menjadi konsonan n, dibaca tangan. Ketika dialiaksarakan ke aksara Latin, tangan ini ada kelebihan konsonan eng. Namun demikian, jangan serta-merta ini disebut sebagai kesalahan tulis, karena memang pada teks naskah ini merupakan satu kaidah tersendiri. Penggunaan konsonan eng pada kata tangan itu juga terdapat pada hal yang lainnya. Contoh misalkan pada kata tarima ada double M, ma dimati dengan ma. Pada baris ketiga kata kedua, baris 1, 2, 3 kata kedua, tarima. Ini merupakan kekhasan dalam penulisan teks naskah yang berlaku pada tahun 1911. Namun pada kata segel baris ke-15 yang tertulis seges, di sini tertulis seges, paneleng menghadapi sa dibaca menjadi se, kemudian ga dipepet jadi ge, dan sa dimati seges. Ini bisa kita nyatakan sebagai kesalahan tulis. Mengapa? Karena ada bukti internal atau internal evidence, yaitu kata segel yang lainnya. Nah, baris kedua, kata terakhir, ini adalah segel, seperti ini. Paneleng menghadapi sa jadi se, nggak dipepet jadi ge, dan la dimati segel, bukan seges. Kemudian pada baris berikutnya ada satu kata segel dalam kalimat. Di baris tersebut surat segel S2, sehingga kata seges pada baris ke-15 ini harus diperbaiki menjadi segel. Itu termasuk kategori salah tulis. Berikutnya juga ada, yaitu benang yugat ku waris kaula. Di sini ditambahkan suku kata li, jadi ahli waris kaula. Karena kata waris, apakah betul ini merupakan kesalahan tulis? Kita coba konfirmasi ke teks naskahnya. Benang digugat ku waris. Di sini a kemudian menggunakan pangsit di kemudian wa, ra disuku jadi ri, sa dimati waris. Ada kekurangan satu aksara, yaitu aksara la, dengan kekurangan satu penanda bunyi panghulu yang menjadikan aksara la menjadi li. Maka nanti pada edisi teks ini bisa kita tambahkan dengan suku kata, yaitu ahli waris tambah suku kata li, dan kategorinya ini adalah kategori kekurangan aksara la dan kekurangan penanda bunyi panghulu yang menjadikan aksara la menjadi li. Setelah kita lakukan beberapa tahap pekerjaan, mulai dari membuat panduan alih aksara, kemudian alih aksara baris demi baris tanpa mempertimbangkan pembagian kata, kemudian kita melakukan pembagian kata dalam setiap baris atau kata dalam kalimat dalam teks naskah yang sudah kita alih aksarakan, kemudian melengkapi kelengkapan tata tulis seperti huruf kapital, kemudian huruf e dan e kita bedakan, kemudian melakukan kritik teks, maka kita dapatkan edisi teks seperti ini. Untuk kata tangan pada baris kedua, konsonan eng yang pertama kita apit dengan kurung siku, sepihanya konsonan y, konsonan S pada kata desa, konsonan M pada kata kecamatan, kemudian konsonan T pada kata kota. Walaupun ini bukan kesalahan tulis, pada aksara Latin kita beri penanda seperti ini jika diberikan
kurung siku itu dimaksudkan untuk tidak dibaca. Adapun penambahan suku kata yang diapit oleh tanda kurung pada kata ahli, setelah kita lihat di teks naskahnya memang kekurangan satu aksara, yaitu aksara la dengan pada bunyi i atau panghulu, dan ini kasusnya adalah kasus omisi. Kemudian pada kata seges pada teks naskah di baris ke-15 kita perbaiki dengan segel. Kemudian pada sukata gel ini diberikan angka yang mengacu pada footnote, yaitu ges. Jadi pada teks naskah itu terus seges. Data ini tidak kita hilangkan tetapi disimpan di footnote. Berdasarkan kritik teks yang sudah kita lakukan, teks naskah ini mempunyai sedikit kesalahan tulis dan hanya mempunyai 2 kesalahan tulis saja, yaitu pada penulisan segel ditulis seges dan pada penulisan ahli waris itu tanpa aksara la dan panghulu. Teks naskah ini dapat dinyatakan ditulis oleh penulis yang sangat paham akan kaidah tata tulis. Terlihat dari struktur dan komponen surat tanah ini. Dimulai dengan ada titik mangsa, pernyataan dari pihak pertama atau pikiran diri, kemudian apa yang disampaikan, batas-batas, kemudian ada saksi, dan bahkan di halaman kedua pada bagian penutup, yakni Gumuruh 6 April tahun 1911, Kezian Lurah Desa Gumuruh, Karta Atmaja, dan ada stempel basah. Nah, untuk pada masanya kata desa Latin di sini ditulis dengan 2 S. Bahkan di stempel pun Lurah Desa, S-nya ada double. Jadi kata desa pada teks naskah yang ditulis dengan menggunakan paneleng menghadapi da, kemudian sa dimati oleh pasangan sa, ini bukan kesalahan tulis, tetapi memang merupakan kosakata yang hidup pada tahun 1911. Dan dalam keterangan yang kita sampaikan pada edisi teks, kita nyatakan bahwa kata desa dengan double S itu bukan merupakan kesalahan tulis. Itu merupakan kaidah penulisan kata desa pada awal abad ke-20. Demikian jumpa kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.